Shalom, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi. Damai sejahtera Allah Bapa dan sukacita Roh Kudus menyertai kita semua. Kiranya kasih dan hikmat Tuhan Yesus Kristus memberkati kita dan menolong kita untuk melakukan tugas dan pekerjaan kita masing-masing di sepanjang hari ini. Nas renungan buat kita hari ini, Senin tanggal 12 Februari 2024, diambil dari Kitab Perjanjian Lama, Kitab Yefanya pasal 1 ayat 7, dikatakan demikian. Berdiam dirilah di hadapan Tuhan Allah, sebab hari Tuhan sudah dekat. Sungguh Tuhan telah menyediakan perjamuan korban dan telah menguduskan para undangannya. Demikian firman Tuhan. Tema renungan, berdiamlah di hadapan Tuhan. Saudara yang terkasih di dalam Yesus Kristus, adakah manusia mengetahui kapan hari Tuhan akan tiba? Atau kalau tiba hari Tuhan, apakah yang akan terjadi? Menurut Alkitab, hari Tuhan adalah hari kedatangannya kedua kali. Tentang waktu yang tepat, manusia tidak bisa memastikan. Namun, dalam pengakuan iman kita menyaksikan bahwa kita mempercayai pada saatnya kehidupan di dunia ini akan berakhir. Waktu dan saatnya yang tidak kita tahu hari kedatangannya. Waktu dan caranya seperti pencuri di malam hari. Apakah akhir dunia ini akan terjadi setelah kita meninggal atau ketika kita masih hidup? Namun yang pasti Tuhan Yesus akan datang kembali ke dunia ini dan kita akan berdiri di hadapan pengadilannya. Saudaraku yang terkasih di dalam Yesus Kristus, nas renungan hari ini mengingatkan tentang hari Tuhan semakin dekat. Pemberitahuan Nabi Yefanya ini ditujukan kepada bangsa Israel dalam situasi pembuangan. Agar mereka tidak putus asa, maka Nabi Tuhan memberi pengharapan bahwa mereka harus tegak berdiri di hadapan Tuhan meski mereka di negeri asing menantikan hari Tuhan. Berdiam diri berarti tidak membela diri, apalagi mencari kambing hitam, melemparkan kesalahan kepada orang lain, namun rela menerima hukuman atas segala kesalahan yang telah diperbuat. Berdiam diri berarti pula pasrah terhadap keadilan Allah yang menghukum orang yang bersalah. Namun percaya juga terhadap belas kasih Allah. Allah memang membenci dosa tetapi mengasihi manusia yang berdosa. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, sembari menunggu keadilan Tuhan akan datang, hendaklah orang Kristen senantiasa berdiam diri di rumah Tuhan. Sebab Tuhan mengasihi orang yang dekat dan selalu berpaling ke hadirat-Nya. Amin. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, tolong kami untuk mampu berdiam diri di dalam Engkau yang selalu menantikan kami, Allah yang Maha Kudus. Bimbing dan ajar kami untuk hidup di jalan yang benar, berserah diri dan hidup dengan etos kerja yang mempergunakan hari-hari kami sebagai pemberian Tuhan dengan baik, bertekun bekerja seturut kehendak Tuhan. Tolong kami untuk bersikap tenang dan sadar bahwa hidup ini ada di tangan Tuhan dan menangani segala persoalan yang terjadi dalam hidup kami dengan mengandalkan pertolongan Tuhan dan bekerja atau beristirahat dan berdiam diri
merenungkan dan bersaat teduh dan bertanya pada diri sendiri, apakah semua yang kami lakukan sudah sesuai dengan kehendak Allah, dan apakah hidup kami sudah memuliakan nama Tuhan. Kiranya Tuhan menunjukkan bagian-bagian mana dalam hidup kami yang tidak perlu kami perjuangkan dan yang harus kami tinggalkan. Mampukan kami untuk memiliki hidup yang benar, memilih jalan yang berkenan kepada Tuhan. Berkati kami anak-anak Tuhan, para pendengar renungan pagi ini. Jauhkan kami dari segala mara bahaya. Sembuhkan mereka yang sakit, topang mereka yang lemah dan berbeban berat. Hibur mereka yang berduka dan bersedih. Berkati pekerjaan kami masing-masing, supaya kami mampu menjadi berkat bagi sesama. Ajar kami untuk selalu bersyukur dalam segala hal. Terima kasih Tuhan, kami berdoa dan mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Selamat beraktivitas, tetap sehat, sukacita. Tuhan Yesus memberkati.